Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan dengan NPM 190120103776 yang ingin menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu tugas akhir UAS dengan mata pelajaran aplikasi manajemen terpadu. Untuk soalnya sendiri, yang pertama adalah 3 bulan yang lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan, minuman, atau F&B telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. General manager masing-masing dari kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang telah dipimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir. Dan buatlah serta penjelasan mengenai yang pertama, 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Lalu yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 orang. Lalu yang ketiga, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Yang keempat, mencatat laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1 sampai dengan 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, ada perencanaan produksi. Di sini kita dapat menentukan produk apa yang akan dibuat, menghindari perusahaan salah produksi, lalu memperkirakan jumlah barang yang perlu diproduksi. Lalu, yang kedua ada pengaturan rute produksi. Ini menerapkan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang ditargetkan di bagian perencanaan produksi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Untuk pengelolaan anggaran ini mempunyai memesan bahan baku apa saja yang akan dipesan, lalu mempersiapkan penyusunan anggaran oleh semua defisit yang terkait. Lalu untuk yang keempat ada rencana produksi. Ini mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan, lalu perencanaan produksi yang sudah dilakukan akan dijalankan dalam tahap rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi yang terkait manufaktur. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah memantau stok. Pemilihan dan mengecek stok bahan dan produk apa yang masih ada atau tidaknya. Lalu, stok harus selalu dihitung untuk memastikan jika stok bahan baku masih cukup untuk melakukan proses manufacturing. Ya, untuk selanjutnya, untuk bagian persediaan, saya memakai aplikasi Odoo ini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Odoo ini setelah kalian melakukan login ke aplikasi Odoo ini. Untuk pertama-tama kalian bisa mengklik di bagian aplikasi untuk menginstal penjualan dan akuntansi. Setelah semua terinstall, kalian bisa mengklik di bagian persediaan. Ini adalah tampilan awal di bagian persediaan. Kalian dapat mengklik produk, yaitu terletak di antara operasi dan laporan. Kalian bisa klik produk. Ini adalah tampilan dari persediaan yang kalian klik produk tadi. Ini saya telah membuat 19 macam. Yang ke-20 nanti bisa saya jelaskan setelah ini cara pembuatan produknya tersebut. Untuk pertama-tama untuk membuat, kita bisa klik di bagian buat di kolom hijau kiri sebelah atas. Kita klik. Lalu ini adalah tampilan awal dari produk tadi. Ada nama produk. Kita dapat mengisi nama produk. Saya ambil contoh, saya tulis di sini adalah Esro. Lalu ada dapat dijual dan dapat dibeli. Karena kita ingin menjualnya, kita klik dapat dijual saja, karena untuk dapat dibeli itu bisa untuk seperti bahan persediaan. Lalu untuk tipe produknya kita pilih produk konsumsi, karena Esro ini termasuk konsumsi yang tidak bisa disimpan lama. Untuk
kebijakan penagihannya kita memilih jumlah dipesan. Lalu untuk harganya sendiri kita ambil contoh seperti dengan harga 5.000. Untuk harga sendiri di sini sudah termasuk terkena pajak 10%, sehingga hasil akhir dari harga penjualan yaitu 5.500. Untuk modelnya saya sendiri untuk membuat es jeruk ini adalah 3.000. Lalu ada kategori produk. Untuk kategori produk ini bisa kalian ganti sendiri. Ini saya memakai makanan khas daerah karena di sini kita menyiapkan makanan-makanan khas daerah lainnya. Setelah kita melakukan persediaan, kita bisa menuju klik yaitu penjualan. Ini adalah contoh dari penjualan tadi, dan saya telah membuat beberapa transaksi penjualan. Ada yang pertama ada Hidayah, lalu ada Agus Budiman dan Rikiananta. Di dalam ketiga transaksi ini sudah ada yang cash maupun kredit. Untuk membuatnya dapat kita pelajari seperti berikut. Kita bisa klik buat seperti yang ada di kolom kiri atas, langsung kita klik saja. Nah, ini adalah contoh tadi. Kita pilih pelanggan, kita ambil saja contohnya namanya Jatmiko. Lalu untuk experience kita tulis hari ini saja karena kita pengerjaan hari ini. Lalu ada syarat pembayaran, kita pilih kontan karena kita mengambil contoh ini pembuatan yang cash. Lalu kita bisa membeli di bagian produk. Di bagian produk ini kita klik saja yang seperti menu titik 3 di bawahnya deskripsi itu kita klik. Lalu ini kita bisa memilih beberapa menu yang telah kita sediakan tadi. Kita ambil contoh saja seperti ini, yaitu nasi gudeg, rawon, dan air putih. Setelah kita memilih, kita klik confirm. Nah, setelah kita klik confirm, ini adalah beberapa tampilan. Setelah kita mengikuti tampilan ini, kita bisa melihat ke pengiriman. Di kanan atas yang ada gambar logo mobilnya, kita klik. Nah, setelah kita klik di bagian pengiriman tadi, muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik validasi. Setelah kita klik validasi, akan muncul tampilan seperti ini. Langsung kita klik saja create invoice karena si pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, kita klik konfirmasi di bagian kiri atas. Karena berhubung kita melakukan cash, maka kita klik yang bagian cash. Jika melakukan bagian kredit, kita bisa klik yang bank. Lalu kita klik create payment. Nah, ini adalah tampilan jika semua sudah dibayarkan dan itu dibayarkan melalui cash, tidak melalui kredit. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya setelah kita melakukan transaksi. Untuk melakukan pembuatan kredit sama seperti pembuatan cash, cuma bedanya tadi untuk tanggalnya bisa disesuaikan jauh-jauh hari, dan untuk pembayarannya bisa diklik yang bagian bank. Ya, selanjutnya kita bisa klik lagi ke menu awal. Sekarang kita bisa pilih di bagian akuntansi, kita klik saja akuntansi. Ini adalah tampilan awal. Setelah kita klik akuntansi, ada customer invoicement, ada vendor bills, ada miscellaneous operation, ada bank dan cash. Kita bisa klik langsung di bagian cash, kita bisa mengeceknya karena sudah otomatis tercatat. Kita bisa klik yang bagian outstanding payment, kita klik saja, lalu muncul seperti ini, yaitu beberapa transaksi. Di tanggal 26 ada 4 transaksi yang menghasilkan
keuntungan yaitu 181.500. Kita juga bisa melihat yang di bagian kredit dengan cara kita kembali dulu di bagian awal seperti tadi. Kita bisa mengklik yang di bagian bank, kita klik juga di bagian outstanding payment-nya, kita klik. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik di bagian bank tadi. Ini adalah pembelian secara kredit dengan sebesar harga 63.800. Di dalam pencatatan akuntansi ini kita juga bisa melihat pelaporan-pelaporan yang lain. Kita bisa klik di bagian pelaporan, yaitu di sebelahnya akuntansi dan konfigurasi, kita klik saja. Kita dapat memilih seperti laba rugi seperti ini. Kita bisa melihat pendapatan kita sebesar 223.000. Lalu kita tidak mempunyai beban dan kita mendapatkan profit sebesar 223.000. Kita juga bisa melihat lain seperti saldo. Di dalam saldo ini kita mempunyai aset sebesar 245.300. Lalu ada liabilitasnya sebesar 22.300. Kita juga bisa melihat equity yang sebesar 223.000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.